Saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Muhammad Esa. Kemudian di samping saya ini Kakanda Haji Abdul Rasid Sawal, OPD. Beliau mantan Ketua Umum HMI Cabang Kendari, anggota DPO Simak beliau ya, apa beliau ya. Kemudian di sampingnya Kakanda Dr. Haji Abdul Rasid MPD. Beliau juga mantan Ketua Umum HMI Cabang Kendari, mantan Bupati Kutai Utara, saat ini Kepala Bapilu DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara, sekaligus calon Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian paling di Kakanda Haji Mahfud Hajar Messi. Beliau terakhir adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara. Beliau salah satu tokoh senior HMI Cabang Kendari. Terakhir beliau adalah alumni di university di Australia. Ya, jadi sebentar gurunya para ketua cabang. Beliau tidak pernah jadi ketua umum cabang, tapi beliau menjadi guru atau ayatullahnya HMI Cabang Kendari. Saya kira itu saya tidak akan terlalu lama. Saya persilakan dari Kamamuk dulu ya, dari ujung dulu. Untuk mungkin ada penyampaian pemanti diskusi. Dengan hormat saya persilakan. Pak Koordinator Presidium kami negara. Beliau di zamannya ber-HMI adalah salah satu pusat berputarnya HMI yang memberikan kasih terhadap adik-adik, dan kemudian beliau mengabdikan diri kepada umat lewat jalur insyaallah depan mudah-mudahan Allah memberikan beliau ruang untuk menjadi gubernur Tenggara. Ya, saya mendambakan itu sebagai abangnya. Saya mendambakan itu karena salah satu kader HMI yang menurut saya sangat terbaik untuk Sulawesi Tenggara saat ini dan akan nasional. Sebenarnya adik-adik semua berhadapan dengan tokoh-tokoh kami yang hebat-hebat pada zaman ini, baik di lokal di negara maupun nasional. Karena mereka dihormati dan banyak memberikan kontribusi pemikiran HMI, termasuk dalam hal ketika HMI diperhadapkan dengan penggantian asas dari asas Islam ke Pancasila yang kemudian melahirkan PO itu dari teman-teman HMI yang menolak Pancasila sebagai asas. Teman-teman ini banyak ketika memberikan pemikiran filosofi. Bagaimana alasan-alasan filosofi dan akademik untuk memberikan ruang Pancasila sebagai asas. Memang struktur berpikir itu ada di atasnya, asas itu ada namanya ideologi atau filosofi dari suatu organisasi. Di awal pada waktu itu saya sempat hadir di Jawa Timur dengan narasumber pendiri HMI Pak Praswan, dan juga kami harus memberikan semacam pandangan bagaimana HMI bersikap karena kemudian desakan pemerintah waktu itu. Jadi mereka ini teman-teman semua di sini terlibat banyak informasi terkait dengan sejarah yang dilakukan. Meskipun sebenarnya secara aktual
pengetahuan tentang kepemimpinan dan apa saja yang berkaitan dengan organisasi, tentunya adik-adik lebih fresh ilmunya ketimbang kita, karena kami sudah sedikit waktu untuk membahas referensi, karena kami berharapkan dengan berbagai kegiatan pragmatis, baik yang berkaitan dengan pekerjaan kami, mengurus keluarga kami, mengurus teman-teman, atau sekali-sekali secara intens juga dibutuhkan oleh ID dan kami. Sehingga kami kekurangan waktu untuk bisa menduduki referensi-referensi yang aktual sekali. Paling tidak kami semua biasa sharing-sharing pemikiran, tapi dalam kerangka hal-hal yang sifatnya pragmatis berkaitan dengan kebutuhan kami sebagai orang yang sudah terjun di masyarakat, dalam kaitannya kami sebagai alumni yang diberikan semacam landasan teologi berpikir bahwa kita harus tampil di mana saja memberikan kontribusi kepada bangsa dan umat. Itu tugas teologi ini yang harus kita pahami bersama-sama dan harus kita emban bersama-sama sebagai tanggung jawab kita sebagai warga negara, sebagai anggota ini, dan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ sebenarnya kalau kita mau diskusi tentang kepemimpinan yang merefleksikan konsep kehainian, ada satu landasan filsafat filosofi Haini yang mesti kita pahami bersama-sama dan harus kita internalisasi di dalam pemikiran kita dan di dalam bentuk psikologi kita, bahwa kita tidak sombong, tetapi sesungguhnya di Indonesia ini salah satu organisasi tidak terlalu banyak yang punya landasan teologi berpikir tentang keindonesiaan dan keislaman adalah HMI. Untuk itu, maka kan HMI orang per orang dan HMI secara keseluruhan pasti tampil dalam berbagai problema masyarakat dan keindonesiaan dan kebangsaan, pasti selalu tampil bermutu. Karena dia dilandasi oleh suatu teologi pemikiran tentang Indonesia dan umat. Itu tidak dimiliki oleh organisasi lain. Kalau ada yang mempromosikan itu pasti menjiplaknya dan HMI. Karena hampir semua kader-kader terbaik organisasi HMI dan ada menyeberang organisasi lain itu pasti dari HMI. Yang memberikan pemikiran-pemikiran berkualitas itu pasti dari HMI. Karena HMI mampu mempromosikan suatu teologi keindonesiaan yang disajikan secara baik dengan Indonesia. Dalam perspektif itulah maka paradigma Nurholis Majid yang menyatakan bahwa HMI adalah miniatur Indonesia itu tidak terbantahkan. Nah, kalau kita itu sudah menjadi suatu kerangka berpikir dan kerangka aksi untuk melahirkan sikap kepemimpinan. Karena kepemimpinan itu adalah sebenarnya dia merupakan konsep teologi dari Rasulullah atau bahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebuah hadis menyatakan bahwa setiap kita adalah pemimpin dan kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita miliki.
pemimpin. Dalam konsep kontemporer Indonesia, seorang sarjana Belanda mendefinisikan pemimpin itu dalam dua tokoh, dan dua tokoh Indonesia dimasukkan gitu dalam dua kelompok. Yang pertama adalah Soekarno sebagai pemimpin yang model agitatif. Dia bisa membangun, memberikan pemahaman ideologi kepada siapa yang dipimpin. Yang kedua adalah model pemimpin yang administratif. Itu diwakili oleh Muhammad Hatta. Tetapi dalam manajemen modern, itu kedua konsep itu tetap dipertahankan, tetapi berkembang lagi menjadi lebih canggih berdasarkan kebutuhan perkembangan masyarakat. Pemimpin bisa dilahirkan berdasarkan kondisi natural. Memang dari lahir dia punya potensi untuk memimpin, tetapi ada juga pemimpin yang lahir berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, dibesarkan oleh lingkungan. Jaime sebagai orang Iskandar melahirkan kedua-duanya. Ada pemimpin, banyak pemimpin yang lahir dari kemudian menjadi pemimpin di mana-mana. Itu memang dia sejak lahir dia punya potensi untuk memimpin. Kemudian diperkaya oleh proses kaderisasi Jaime yang sangat bagus. Jadi proses kaderisasi Jaime itu adalah memenuhi kriteria ilmu pedagogik secara modern. Konsepnya jelas, strukturnya jelas, kurikulumnya jelas. Sehingga proses itu bisa melahirkan cara berpikir menjadi pemimpin dan melahirkan semacam motivasi untuk selalu melakukan diskursus akademik. Itu hebatnya Jaime. Sehingga Anda bisa cek semua. Bangsa ini, Indonesia ini, yang selalu pimpin cuma dua. Kalau bukan tentara, pasti ada di depan. Silakan cek. Nah, tanpa kita memberikan referensi bagaimana pemimpin itu ansih, nanti Anda akan menemukan sendiri bagaimana resonansi kepemimpinan itu akan muncul dalam proses interaksi Anda berkarya dalam semua tingkatan. Tetapi memang itu harus dikondisikan sehingga kalau dikatakan Jaime sekarang misalnya mengalami stagnan secara akademik karena sudah jarang dilakukan kajian-kajian keilmuan, sudah jarang dilakukan interaksi keilmuan, sudah jarang dilakukan diskusi keilmuan, maka itu berarti Jaime mundur, lepas dari hitannya. Karena Jaime memang dibangun dengan basis intelektual dan disiapkan untuk menjadi leader umat dan Indonesia. Tanpa bekal kemampuan akademik yang berkualitas, kita tidak mungkin bisa nanti menjadi pemimpin untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan Indonesia dan keumatan. Maka itu harus beririsan secara bagus. Nah, pesan saya kepada Anda semua, ditumbuhkanlah budaya keilmuan Jaime sebagai kita ini. Jaime dihormati baik kadernya orang per orang maupun secara organisasi karena kualitas akademik anak-anak Jaime itu bagus. Baik kualitas keilmuan yang pragmatis maupun kualitas keilmuan yang akademik. Jaime jago itu di mana. Tetapi itu harus dibentuk. Dia tidak datang dengan sendiri ke tempat itu. Harus dilakukan treatment, harus dikondisikan. Ada orang yang siap mengelola itu. Itu kalau yang kita dari organisasi lain. Kalau itu tidak ada, itu ditinggalkan, maka kita meninggalkan kita.
Hari ini lalu kita dipandang lagi sebagai suatu organisasi yang berkualitas dan melahirkan karya-karya yang terbaik di Indonesia. Ada contoh kasus tahun 70-an, semua kader anak ITB tahun 80-an, mahasiswa ITB itu kalau tidak masuk HMI itu menjadi mahasiswa yang pilih-pilih, apa? Terpinggirkan. Begitu dihormatinya HMI di ITB. Tetapi seorang alumni ITB di situ, namanya Profesor Imanuddin, dia ahli listrik, membentuk Salman, membuat kajian di Salman. Maka pelatihan mahasiswa yang ingin mengembangkan kemampuan Pakistan lebih banyak ke Salman, beralih ke Salman daripada ke HMI, sehingga dijadikanlah itu suatu hal yang membuat kendala bagi pengembangan HMI di ITB. Itu sebenarnya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tetapi menjadi anggota HMI kan harus masuk secara formal, mengikuti minimal basic training. Nah, kalau itu tentang keislaman, tentang organisasi, karena ITB dalam bulan itu, kalau dia sudah temukan di Salman, di mana notabene juga diajar oleh alumni HMI, mereka tidak lagi perlu HMI, sehingga harus disentrikan. Begitu kuatnya HMI ketika itu, begitu intensnya HMI terhadap perhatian HMI terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan kualitas keilmuan dan kekaderan. Saya pesankan kepada saudara-saudara, bangunlah tradisi keilmuan di Jabar sebagai jaminan atau garansi yang kita pertahankan dari waktu ke waktu, yang menjadikan HMI sebagai suatu mercusuar organisasi yang terbaik di Indonesia. Tanpa itu kita akan kehilangan elang vital, kita kehilangan tenaga, energi untuk bisa membuat HMI besar dan dihormati di semua tempat di Indonesia. Anda bayangkan ya, Anda kenal Perdana Menteri Malaysia sekarang, Anwar Ibrahim. Dia biasa datang di Ponegoro tidur, di Kahwi, di ini, Jalan Ponegoro. Karena dia tertarik dengan proses kaderisasi HMI. Anwar Ibrahim itu Perdana Menteri Malaysia sekarang. Begitu dihormati HMI sampai di luar negeri. Karena yang saya bilang tadi, ini melenceng. Indonesia ini pemimpinnya di semua sektor, kalau bukan tentara HMI. Nah, dari mana mereka mendapat apa ya, semacam motivasi atau kualitas diri untuk bisa tampil menjadi pemimpin di mana-mana? Mereka dapatkan di HMI. Tidak dijelaskan secara teoretik begini dari pemimpin, tidak. Mereka mendapatkan sendiri dalam proses interaksi mereka di dalam HMI. Mereka bisa menangkap dimensi-dimensi dalam gesekan interaksi sehari-hari, melahirkan suatu pemimpinan dan kepekaan menjadi pemimpin. Kan pemimpin itu kan sederhananya seseorang yang bisa menggerakkan, mengoordinasi sumber daya manusia, uang, semua sumber daya yang ada dalam satu organisasi ke arah apa yang akan dicapai. Definisinya kan begitu. Jadi semua sumber daya bisa digerakkan secara maksimal, efisien, efektif mencapai tujuan organisasi. Itu pemimpin. Tidak lebih. Tetapi di dalamnya banyak dimensi-dimensi lain yang harus dikelola, dan itu harus kita dapatkan pada proses interaksi kita dengan ini. Itu yang saya bisa sampaikan, karena waktu kami mau pulang, banyak teman yang akan menyajikan lagi. Saya akhiri demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdiri.
Tangan dipegang ini. Saya itu ya. Kulukum rai. Itu lagi. Kulukum rai. Makul mas'ulin. Merakyati. Setiap kita adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Yang pertama, saya orang yang paling bersyukur dengan HMI. Sekarang saya orang yang paling bersyukur dengan KHMI. Saya paling bersyukur karena saya pernah dipercaya menjadi ketua HMI cabang Kendari tahun 1987-88. Berlahir. Saya paling bersyukur dengan KHMI karena saya pernah dipercaya menjadi ketua presiden KHMI. Jenderal Ahmad Yani pernah berkata begini, HMI itu bukan hanya singkatan dari Himpunan Mahasiswa Islam, tapi HMI itu adalah singkatan dari Harapan Masyarakat Indonesia. Setuju? Setuju. Tadi Tamakmur. Tamakmur ini kalau kemarin hadis Bukhari Muslim. Kalau saya ini Abu Daud, apalagi yang lain-lain. Juga bawahnya Bukhari Muslim. Ini kita sudah. Dan pemimpin itu tidak pernah, pemimpin itu tidak dibuat. Tiba-tiba langsung dari pemimpin. Leader is not made, but is born. Pemimpin itu tidak dibuat seperti perahu, seperti sawah, seperti rumah, seperti gedung. Tapi dia harus dilahirkan. Dan pemimpin Indonesia banyak lahir dari Yunan. Memang secara nasional kita lapisan kepemimpinan baru tembus pada lapisan kedua, wakil presiden. Kita belum presiden, tapi saya kira yang akan datang pasti. Gubernur hari ini kita lapisan kedua, seolah ke depan kita punya gubernur. Kalau bupati banyak, jelek-jelek tapi pernah jadi bupati. Dan maksud bupati hampir semua kepala saya anak HMI. Kalau bukan HMI, setelah jadi kadis mengaku saya juga bang HMI. Hanya bahayanya kalau dalam pertemuan kalau banyak HMI, saya tidak pernah dipanggil Pak Bupati. Sudah bupati masih dipanggil Kanda, masih dipanggil Abang, begitu terus menerus sampai selesai. Oleh karena itu kita ini singkat-singkat saja karena kita waktunya sangat singkat untuk balik. Untuk menjadi kader sejati di HMI tidak cukup dengan basic training, tidak cukup dengan intermediate training, tidak cukup dengan advanced training. Kalau mau paripurna, begitu habis basic training, banyak melihat di HMI, banyak berdiskusi di HMI, banyak berbuat di HMI. Jangan lari. Kalau lari walaupun habis depan, tidak akan lahir sebagai pemimpinnya. Mau di Konawe, mau di Buton, mau di mana-mana, begitu selesai training, sering-sering datang di HMI. Hanya mendengar senior-senior berdiskusi, ada berbuat, kalau ada yang mau dibuat, banyak melihat dan lain-lain. Kalau ini bisa kita lakukan, maka insya Allah ke depan kita akan punya lapisan kepemimpinan bangsa, lapisan kepemimpinan daerah yang kuat. Karena pemimpin itu bukan hanya pemimpin politik, kita butuh pemimpin ekonomi. JK itu pemimpin HMI, tapi dia banyak belajar mengembangkan potensi leadernya di bidang ekonomi. Ada bidang-bidangnya apa?
Ada pegawai negeri, saya mantan pegawai negeri, mantan kepala gedung rumah, mantan gedung jalan, gedung habis. Itu hanya mudah-mudahan karena belum terasa, tapi kalau terjun di badan kehidupan kemasyarakatan baru hari ini beda pengkaderan, pasti beda kualitas kehidupan. Nah itu saya harap pada sekalian hari ini berkenan jangan berhenti di sini, terus mengasah kepemimpinannya dengan banyak, melihat banyak, mendengar banyak berbuat. Saya kira ini pemantik saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebagai junior dari kakak saya yang dua tadi, mungkin ketika berbicara kepemimpinan, apalagi dalam konteks kehidupan bagaimana berbangsa dan bernegara atau berumat, ya saya mungkin hanya menambahkan saja. Tapi yang pasti saya setuju bahwa kepemimpinan baik secara keumatan maupun secara kebangsaan itu tidak dibentuk atau tidak dibuat seperti membuat perahu, membangun rumah dan seterusnya, tetapi dia berproses dengan begitu panjang dan tentu di dalamnya penuh dengan nuansa keikhlasan dan penuh pengabdian. Saya ingin mengatakan seperti ini, bahwa betul untuk Abang tadi mengatakan bahwa di bangsa ini ada dua hijau yang menguasai. Kalau bukan hijau yang punya senjata, hijau yang punya ketajaman pena, namanya Nahemi. Hijau hitam yang punya senjata dan hijau hitam yang punya pena. Tetapi kawan-kawan sekalian, kelihatannya kondisi HMI untuk kekinian itu banyak diwarnai oleh berbagai macam problem, termasuk berbagai macam tantangan. Tantangannya adalah, mampukah kader-kader HMI sekarang ini bisa berkompetisi dengan sama? Mari kita mulai men-cross check diri kita. Kita periksa diri kita, seberapa visible, seberapa mampu kita berkompetisi di tingkat fakultas kita. Sejauh mana kemampuan HMI di setiap fakultas, di setiap perguruan tinggi, di mana kita berkuliah. Tentu yang akan jawab ini diri kita sendiri. Ya, mungkin kita bertanya bagaimana kompetisi di tingkat akademik. Jangan sampai kita ber-HMI lalu IP jongkok yang kita salahkan organisasi, dan itu tidak sedikit. Artinya bahwa oke lah, di HMI adalah proses kaderisasi bagaimana menjadi seorang pemimpin, tapi kan ada standar awal bagaimana dia bisa sukses secara akademis. Artinya terjawab bahwa terbinanya insan akademis itu ada. Jangan sampai dia aktivis HMI kemudian IP-nya jongkok. Ya, saya jujur, saya S1 saya hampir 13 tahun, tapi lebih lama saya istirahat daripada saya kuliah. Tapi bukan IP-nya jongkok, tidak. Tapi saya tidak ingin mengatakan Anda ikut saya 13 tahun, bukan seperti itu. Waktu itu karena keadaan. Ya. Yang ingin saya katakan, karena ini waktu memang, pertanyaannya, mampukah kita sebagai kader-kader HMI untuk bisa berkompetisi dengan zaman kita? Dulu ada senior kita namanya itu Profesor Haji Wawewe. Beliau PR1 Unhal. Dia bilang begini, kita semua ini adik-adik sekalian, saya ingat sampai hari ini, waktu itu Safari Ramadan. Jadi Safari Ramadan yang dulu kalau di HMI itu belum ada kami, itu dari rumah alumni atau dari rumah anggota yang bapaknya agak ada modal.
Ya, waktu itu pengajian di Kemaraya Kota Salah. Beliau bilang, kita ini semua dari kampung. Tapi meskipun kita semua dari kampung, jangan kita kampung. Taklukkan ini kendala. Ya, yang saya ingin katakan seperti ini. Apakah teman-teman ini sudah bisa menaklukkan fakultasnya, sudah bisa menaklukkan universitasnya, dan seterusnya? Yang bisa jawab teman-teman. Tadi Kak Abu bilang, saya sangat bersyukur menjadi ketua cabang, sudah sangat bersyukur menjadi ketua kami. Saya juga tentu saya akan mengatakan seperti itu. Dan saya, kenapa saya sangat bersyukur menjadi anak HMI? Saya bisik tadi Pak Endar, Pak Korpres ini, seandainya saya bukan anak HMI, mungkin saya belum pernah jadi anggota DPR. Karena waktu itu, ketika musyawarah P3 di Sulawesi Tenggara, Pak Kaimuddin sebagai alumni HMI waktu itu dipilih jadi ketua P3, dan dia kewalahan mencari seorang sekretaris. Dia bilang begini, coba carikan saya sekretaris satu yang HMI. Kita keliling-keliling semua, cari-cari semua, ada kata yang satu yang sama itu dia agak kenal, kata tidak apa-apa nih dia. Yang dicari-cari mungkin Rasid katanya. Kenapa saya bersyukur? Karena pakai Ibudilah, mungkin Allah melalui malaikatnya dia bisik pakai Ibudil, cari Rasid itu sudah jadi sekretaris. Mungkin situ rezeki saya menjadi anggota DPR. Artinya bahwa proses yang saya lalui sekian panjang, sekian lama, saya di HMI disuruh-suruh oleh senior, kadang-kadang dipanggilkan surat karena macam-macam. Kita terima saja karena ini proses kader. Ya, jangan menjadi kader HMI baru menyebarkan amplop undangan sudah hilang seperti dibilang Pak Endang tadi. Kita luar biasa, ada namanya senior itu selalu di rumah. Kalau undangan basic training, salah satu huruf saja dia banting, jangankan mau kasih uang. Suratnya saya dia banting, dia pergi atau tidak dia robek. Nomor tinggi besar, hitam mas. Tidak ada yang tidak takut dengan Kang Hasan bin Umar. Panggilannya Kang Aceh. Maksud saya seperti ini, seperti yang dibilang tadi, jangan ber-HMI asal pinjam dia punya label, bahwa saya juga kader HMI. Saya ingin kader-kader HMI yang ada ini usahakan menjadi pengurus cabang, dan untuk berproses lebih jauh, Republik itu masuk di Bakti atau di PBNI, karena di sana tangga-tangga untuk memproses diri. Ada beberapa hal yang cabang Kendari yang kemudian sukses dengan pola itu. Salah satunya itu Ketua Bawaslu sekarang, Iwan Rompuy. Dia pengurus HMI cabang, dia lompat di PBNI dan dia proses. Kita inginkan seperti itu, jadikan tangga. Jangan habis basic lagi. Itu tidak jelas. Apalagi yang kedua, sudah proses kematangan. Ya, saya tidak bermaksud menunjuk diri. Alhamdulillah kekaderan saya di tuntas sampai Puspika, masih jarang itu dia Puspika. Minta maaf mungkin biar kamu belum sebut Puspika lah, rangkum mas. Jangan putus di sini, karena untuk memproses diri lebih baik, lebih jauh lagi dengan tangga-tangga itu. Dan itu banyak dilakukan oleh teman-teman di Sulawesi ini, teman-teman HMI cabang Makassar, Gorontalo dan Sulawesi Utara. Kita di Sumatera belum terlalu banyak, tapi sudah ada juga yang di luar. Ya. Itu mungkin saran saya, dan saya tidak ingin berpanjang lebar. Saya ingin ulangi lagi bahwa kualitas kepemimpinan kita adalah ditentukan bagaimana kita beradaptasi dengan zaman kita. Zaman kami bertiga tentu beda zaman adik-adik sekalian. Kalian tentu sekarang menyerap materi dan keilmuan dan sebagainya lebih fresh, lebih bagus, karena lebih mahir berblogger atau bermedsos dan sebagainya. Ya, kami sudah agak terbatas untuk melacak di dunia maya, tetapi berbicara definisi bagaimana kepemimpinan nanti cari sendiri. Hanya yang saya mau ingin katakan, bentuk diri Anda
dan jangan pernah cepat terpengaruh dengan situasi yang ada. Kita boleh terpengaruh dengan sesuatu, tetapi kita memberi warna. Maknai warna ini. Warna hitam ini kan warna keilmuan ya. Artinya warna hitam ini dipadukan dengan apa saja pasti cocok. Orang yang berilmu di mana saja medannya dia bisa menyesuaikan diri, seperti yang disampaikan oleh Kang Mahmud tadi, bahwa kader HMI sangat oke beradaptasi dengan zaman. Dan hijrah ini saya kira kehidupan. Mungkin itu saja yang ingin saya katakan. Lagi-lagi jangan menjadi kader HMI yang putus di tengah jalan dalam berproses. HMI itu indah. HMI itu nikmat sebenarnya kalau kita jalani dengan baik. Saya kira terima kasih adik sekalian, mohon maaf mungkin ini materinya lari-lari, tapi kali ini yang bisa kami sampaikan dalam situasi memang kami harus menyeberang. Ya, terima kasih dan saya kembalikan kepada Bung Koordinator Presidium. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya buka tatapan paling tinggi 3 orang, saya hanya mau menambahkan beberapa hal sedikit saja. Mengingatkan saja pasal 4 anggaran dasar ini. Di situ dijelaskan syarat kualifikasi atau identitas kader atau anak HMI itu. Apa yang pertama, dia terbentuk insan akademis. Tidak ada anak HMI yang bukan insan akademis. Kalau dia anak HMI, dia harus insan akademis. Bagaimana cirinya itu orang yang berinsan akademis? Tentu dia harus terbiasa dengan tradisi membaca, diskusi, dan berdebat, menulis. Diskusi, berdebat, dan tradisi menulis. Itu salah satu ciri orang yang menyebut tinggi identitas sebagai insan akademis. Jadi biasa akan pelihara tradisi itu, tradisi membaca, tradisi menulis. Anak ini tulis status dia patah hati saja, dia tulis status SPOK nya tidak sesuai kalimatnya, bagaimana mau dibilang insan akademis? Itu contoh ya. Jadi dia harus membiasakan diri membaca, menulis, dan apalagi tadi diskusi. Dulu kita bangga sekali kalau ada diskusi mau jauh mau apa kita pasti datang. Karena insya Allah dari kita berdiskusi akan timbul diskursus, dialektika, perdebatan tersebut. Itu bisa menambah hasanah. Karena kita sama juga tradisi membangun diskusi itu gak selalu itu perdebatan itu akan melatih emosi kita. Kalau ada anak HMI kamu di depan sebing sudah emosi lempar apa itu bukan anak HMI itu. Karena itu tidak terbiasa dengan identitas insan akademis. Kemudian apa lagi cirinya insan akademis itu? Dia selalu berpikir. Apa juga dia Al-Quran itu kita dibencarkan. Tidakkah kamu lihat bagaimana langit ditinggikan? Bagaimana bulan, bagaimana matahari, semua itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Jadi ciri insan akademis dia selalu berpikir, dia selalu gelisah dengan keadaan. Dia selalu tesa, antitesa, sintesa. Dia selalu gak soleh, gak seinnya bagaimana, kenapa terjadi dan bagaimana seharusnya ini terjadi. Dia selalu berpikir ini. Nah ini perlu saya sampaikan karena 10 tahun Jokowi ini yang terjadi desentralisasi berpikir. Semboyan kerja kita kerja tanpa berpikir lainnya apa hasilnya saat ini. Bagaimana infrastruktur saja, bagaimana misalnya banyak pembangunan infrastruktur yang tidak didahului oleh studi kelayakan apa semua. Tidak ada berpikir dulu langsung berpikir kerja. Lihat akibatnya. Kemudian apa lagi? Ciri anak ini selanjutnya di pasal 4 itu. Dia pencipta. Dia ada karyanya, ada karya tulis,
ada rekam jejaknya, ada track recordnya, ada legasinya. Itu karena hanya dia harus pencipta. Dia tidak selamanya jadi follower, tidak selamanya jadi pengikut. Kemudian apa lagi? Cirinya yang selanjutnya ketiga, dia pengabdi. Dia pengabdi. Selalu ikhlas, berbuat untuk kebenaran, kebaikan, menegakkan keadilan atas semua, tidak pakai hitung-hitungan. Pengabdi begitu. Tidak berhitung, kalau ada keuntungan yang besar buat saya laksanakan. Kalau merugikan saya tidak laksanakan. Karena ini tidak begitu. Kalau begitu hitung-hitungannya tidak akan lahir tokoh-tokoh besar, pergerakan atau timur dari lain. Ini. Selanjutnya apa lagi? Bagaimana mewujudkan nafas Islam di semua lini kehidupan, identitas keislaman. Itu sangat HMI itu. Jangan sampai anak HMI malah tidak tahu mengaji. Jangan sampai ada HMI misalnya tidak tahu misalnya disuruh ceramah, disuruh apa, harus siap. Anak HMI harus siap. Tidak perlu pakai undangan, dan kita alami kamu, karasuk. Biasa kita datang itu kita tidak dikasih tahu, langsung disuruh soal masalah perkawinan misalnya, soal tausiah. Tapi tausiah jangan ada nekro, kenapa jadi dikasih tahu, bukan tidak ada. Ini selalu siap. Dia bilang ramen kita yoga, nah ini itu dilepas di padang pasir pun yang tandus dia pasti akan hidup. Dia akan pasti bisa beradaptasi. Itu ciri insan akademis yang akan merupakan identitas HMI. Kemudian apa lagi? Bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Ingat di ADRT itu adil dulu baru makmur. Kita bertanggung jawab mewujudkan keadilan. Makanya kalau ada anak HMI tidak tersentuh nuraninya, tidak tersentuh rasa keadilannya, daya kritisnya terhadap ketidakadilan yang terjadi di sekelilingnya, maka dia pasti bukan. Karena HMI itu bertanggung jawab mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tidak ada ceritanya anak HMI tidak pernah ikut demo. Anak HMI harus pernah ikut demo minimal satu kali. Anak HMI harus pernah mengadvokasi masalah yang di sekelilingnya. Paling tidak dia bisa advokasi dirinya, advokasi keluarganya, advokasi masyarakat sekelilingnya. Karena apa? Karena kita punya tanggung jawab mewujudkan masyarakat yang adil dan masyarakat yang makmur. Jadi anak HMI harus terpelihara daya kritis. Ingat sekali lagi, anak HMI itu adalah orang yang selalu memelihara daya kritis. Saya kira itu tambahan dari saya. Masih ada waktu sekitar paling lama 10 menit. Dan persilakan 3 orang 1 menit untuk bertanya. Memperhatikan kondisi isu-isu saat ini. Kau ber-HMI tapi kau tidak sholat. Kau ber-HMI tapi kau tidak puasa. Kau ber-HMI tapi kau tidak menanamkan nilai-nilai Islam. Nah, pertanyaan saya kadang, dengan memperhatikan kondisi HMI saat ini, apakah itu merupakan kesalahan pengkaderan dan hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan dengan melihat kondisi HMI saat ini? Terima kasih. Halo, saya Bang Presiden Putra dari HMI Cabang Makassar. Baik, mengenai tadi apa yang disebutkan, bahwasanya kepemimpinan HMI ini sangat besar. Nah, ada kemudian 3 hijau yang kemudian sebagai bentuk kekuatan besar, antara itu kacang hijau atau hijau hitam. Nah, ini yang menjadi satu kebesaran himpunan mahasiswa Islam yang dari sejarahnya hingga kemudian sampai sekarang bahwasanya masih kita lihat suatu kebesaran himpunan mahasiswa Islam hingga saat ini. Namun realita yang kemudian kita lihat sekarang bahwasanya himpunan mahasiswa Islam mulai terdegradasi. Nah, kita lihat bahwasanya komisariat yang kemudian menjadi tombak pengkaderan atau tombak perkaderan di situ, kita
kita melihat bahwasanya dari awal mula orang kemudian berHMI itu kemudian dihadapkan dengan komisariat. Namun realita yang ada sekarang, komisariat tidak lebih lebih memajukan kader-kadernya ketimbang mereka lebih sibuk mengurus hierarki politik mereka. Artinya di komisariat kita lebih mementingkan kader-kadernya, tapi orang-orang di komisariat di Korkom ataupun cabang itu lebih mempersiapkan diri mereka untuk bagaimana hierarki politik selanjutnya tanpa membina atau bagaimana kader-kader mereka yang bisa maju. Baik, terima kasih. Kepemimpinan untuk masuk ke ekonomi tidak terbatas hanya pada bagaimana memimpin dalam itu organisasi. Pertanyaan saya singkat saja. Jadi bagaimana sebenarnya kita melahirkan kader-kader yang militan? Tapi kebanyakan setelah perkaderan itu banyak yang dengar sehingga terjadi krisis kader. Begitu untuk cabang-cabang yang mungkin baru berdiri seperti cabang kami di Wakatobi. Jadi yang saya pertanyakan bagaimana kira-kira strategi atau taktik yang tepat untuk itu. Jadi saya jawab yang saya bisa, nanti selanjutnya dilanjutkan oleh dua saya. Jadi saya kira memang seperti yang dibahasakan Pak Hendra tadi, bahwa ada mengenai kalau tidak salah dan sebagainya itu yang sudah mengenai mekanisme memberikan hal yang besar, ya. Dan bagi kita memang kalau kita kembali secara hakika, ya, hidayah itu kan bukan milik kepala cabang, bukan milik kepala kader, dan bukan milik Mas Polri. Ya, hidayah itu kan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kecuali tapi ada satu hal yang mungkin kalau seorang aktivis atau seorang kader HMI yang tidak salah, dan saya kira ini menurut saya kasuistik dan bukan hanya di zaman Adinda mengalami itu, ya di zaman saya bukan tidak salah, sebenarnya dia salah tapi dia terlalu gampangkan. Misalnya ketika azan mendekat seperti ini masih ada perasaan bahwa sebentar dulu kita pindah-pindah dulu dan seterusnya. Padahal Allah, saya lupa ayatnya, kalau ingin hidup ini baik, maka jagalah salatmu dan peliharalah salatmu, karena untuk memaknai inna sholata tanha'anil fahsya'i wal munkar itu kita harus memulai memperbaiki salat. Dan saya ingin mengatakan bahwa ya, mohon ini mungkin di antara kami bertiga, saya yang ketiga yang lebih tua dan beberapa enggak, belum ada yang salah atau belum ada saya temukan petunjuk Allah itu salah atau tidak benar. Misalnya Allah dia katakan peliharalah salatmu dan jagalah salatmu kalau kau ingin perbaiki hidupmu. Ya, jadi memang kalau kita ingin bagaimana menciptakan kader militan, sebenarnya HMI itu bukan menciptakan kader militan, tapi kader HMI itu kita inginkan dia menjadi kader yang adaptatif. Ya. Ketika dia menjadi kader yang adaptatif, dia lebih mudah memberikan solusi. Artinya dia begitu mudah menjadi kader umat yang bisa menjalankan syariat Islam dengan baik, dan dia begitu mudah menyesuaikan diri sebagai kader bangsa. Ya. Karena ini tidak bisa juga dipisahkan antara pendidikan beragama dan pendidikan berbangsa dan bernegara. Itu harus pastikan. Jadi ini memang menurut saya dia tidak ingin menciptakan kader militan. Yang itu bagaimana dia adaptatif dengan zamannya, seperti yang saya katakan tadi. Jadi menurut saya teman-teman sekalian, mari kita coba, mari kita mulai, kita jaga dan pelihara salat kita. Dan saya sangat yakin janji Allah itu pasti terjadi. Kalau ingin perbaiki hidup, perbaikilah salat, jagalah salat. Saya kira itu dari saya, silakan. Dari itu tidak akan menjadi kader umat yang kafir.
saya kasih tugas ya, saya kasih tugas buat tulisan tentang analisis kritis terhadap meninggalnya 8 budiawan dalam aksi unjuk rasa dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum dan keadilan sosial ekonomi di Indonesia. Ya, saya kasih tugas, insya Allah yang ranking 1 saya kasih hadiah. Nanti saya diminta oleh master ya. Nanti akan dinilai oleh tim master ya. Islam itu substansinya 3, ya. Akidah, syariat, akhlak. Jadi ada juga salat, berpuasa, sehingga kader hari ini kita berharap memahami Islam secara apa? Dulu istilah kafa wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Jadi kita berislam pakai ilmu, ya. Pakai ilmu, bukan pakai ilmu jabi-jabi, pakai ilmu. Karena itu saya berharap kalau masih ada yang Islamnya masih kurang-kurang, jangan cepat putus asa, jangan cepat kecewa, jangan cepat emosi. Satu. Yang kedua, ini identik politis. Siapa ya yang pernah polis ada Kiai Haji mengembalikan HMI dengan PBI Kayak Mustafa Bisri. Tapi sebetulnya tidak, hanya itu kita menciptakan pelapisan kader yang kuat untuk mengurus daerah negara di masa depan. Ada kader HMI di politik banyak, hampir semua partai politik itu HMI. Di Sutra itu hampir semua ketua sekretaris partai politik besar HMI. Demokrat HMI, ketiga dulu Kaimuddin Rasid HMI, PAN HMI, PDI HMI, PDI HMI Pak, kemudian Nurhayat Anura HMI, siapa lagi? Hampir semua itu betul. Tapi kita juga menciptakan pelapisan kader entrepreneur, pengusaha. Banyak pengusaha kita. Siapa? Mulai dari Pak JK, di daerah banyak pengusaha. Juga kita menciptakan lapisan kader yang lain, birokrasi. Banyak. Dari gubernur, dari bupati, dari kepala dinas, banyak kan ini. Dan jadi wartawan, ada yang di LSM banyak. Dan kita bukan hanya politik, tapi semua medan kehidupan keumatan dan kebangsaan kita siapkan di HMI. Karena itu cintai ini HMI, ya, cintai sama dengan kita mencintai masjid. Man alifal masjidah alifal Allah. Siapa yang cinta masjid, cintai Allah. Siapa yang mencintai HMI, insya Allah dicintai Allah. Kalau sudah cinta HMI, harus juga mencintai Tuhan. Iya, betul. Mencintai dalam tanda kutip. Istrinya ke Makmur, Tuhan. Istri saya, Tuhan. Istrinya, Tuhan. Hampir semua ketua cabang untuk istrinya Tuhan. Setuju? Tapi jangan ada yang cari istri di internet ini. Belum saatnya, belum. Waduh, sewa kapal pulang ke Makassar bisa aja belum. Siap. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi HMI sebenarnya itu adalah organisasi pendidikan. Satu-satunya organisasi yang punya proses pendidikan yang terencana. Cuma HMI. Cuma HMI. Nah, di proses pendidikan itu di HMI namanya basic training, intermediate dan sebagainya, itu ada
Itu direncanakan secara bagus itu. Kurikulumnya jelas, metodologinya jelas, kontennya jelas, materinya jelas. Nah, proses kaderisasi itu atau pendidikan itu kan untuk merubah, pendidikan itu kan untuk merubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari kurang ajar menjadi terajar, dari tidak sholat menjadi sholat. Itu kan, itu. Nah, ini mahasiswa masuk basic training intermediate, dikasih materi, metode, dan tujuan. Memang di sini tidak ada materi yang khusus untuk mengajarkan dia sholat. Tetapi diharapkan dalam proses berinteraksi itu diberi pesan-pesan bahwa seorang Islam itu harus sholat. Karena sholat itu susah. Itu Allah sendiri yang menyampaikan seperti itu. Susahnya sholat. Seperti Pak Abu bilang tadi, Pak, kalau tidak diberikan hidayah nggak bisa. Nggak bisa. Tetapi kalau kemungkinan saja hidayah itu turun dalam proses interaksi sehari-hari dengan teman-temannya sholat. Bisa jadi dia sholat dalam proses interaksi sehari-hari. Puji, mau dihormati, orang lain tidak bagus, cuma kita yang bagus, mau dilayani. Nah itu harus dibunuh, ditekan oleh ego transenden dan profan namanya. Kalau orang tasawuf bilang ini Nur Muhammad, harus bisa mengendalikan ini. Jangan kita mau dilayani, tapi kita harus melayani orang. Barulah kita menjadi manusia yang bagus. Karena di dalam ini adik-adik sekalian, di sini ada namanya ada cahaya Tuhan di sini. Jadi kalau saya menghina kamu, sama saya menghina Tuhan. Karena di dadamu itu ada cahaya Tuhan, ada cahaya Allah di situ dipikir. Jadi kita tidak boleh menghina manusia. Kira kita menghina manusia, menghina Tuhan. Di sini ada kuil yang lebih suci dari Ka'bah di dalam dada ini. Itu yang terbawa. Ini harus bisa mengontrol ini. Kalau ini kau bisa lakukan dengan bagus, karena ini bolak-balik berperan terus, mau dihargai, mau dihormati, mau bohong, mau cerita orang, cuma dia yang bagus. Nah, ini harus mengontrol ini. Jangan begitu. Jangan kemudian ini. Kalau datang satu tempat tidak dipersilakan, dia tersinggung. Nah, itu egois yang main. Itu harus dikendalikan. Baru kita menjadi manusia yang paripurna, kader yang paripurna. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bang. Kita sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ulang lagi, bikin tulisan tentang analisis meninggalnya Kurniawan terhadap pengaruhnya terhadap kebebasan menyatakan pendapat, keadilan hukum, sosial, dan ekonomi di Indonesia. Ya, nanti yang terbaik menurut Masyarakat kami kasih hadiah. Kami berempat ini akan kasih hadiah. Kami tadi sudah musyawarah, insya Allah hadiahnya bisa pulang. Ya, tapi hanya untuk jual rasa. Sehingga itu terima kasih dari pemimpin. Tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.